manajer misalnya, di level manajer, supervisor, di atas kamu lah misalnya kayak gitu. Nah, Ya gimana nggak caranya? masalah. Kalau level manajer, misalnya kalau kita udah punya hubungan baik dengan manajer kita, udah punya komunikasi yang sangat terbuka, bau badan manajer, kita sampaikan aja. Anggap aja Bau kamu badan, karyawan baru. Nah, sekarang itu kalau udah berhubungan baik, tapi kamu karyawan baru, nah kamu belum berhubungan terlalu baik dengan si manajer misalnya, itu bagaimana kamu menyampaikannya, bro? intinya gini, ketika manajer itu melakukan sebuah kesalahan atau bau Oke, badan, oke, saya sebagai posisi karyawan baru yang masih belum mengenal dengan dekat manajer atau atasan saya, oke. mungkin saya akan melakukan beberapa pendekatan, ngobrol, kemudian nanyain, "Bapak dari mana tadi pagi? Kok nggak kelihatannya mukanya agak Susah kusam." ya, susah ya. Berarti susah ya. Makanya budaya Pada budaya prinsipnya sangat susah, saya Pak, tapi, dibutuhkan, hmm, sebenarnya dibutuhkan keinginan kita nabrak untuk budaya, bro, nabrak budaya. Lu harus berani nyampein iya, soal nabrak budaya harusnya iya, anggap aja benar. mana kabar, bro? Sehat, pakai Mas, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, gue sehat juga, bro. Eee, Gimana kabar Bali sekarang? Covid kan? Bali Pariwisatanya gimana? pariwisatanya lagi agak turun, tapi Eh, mudah-mudahan mulai naik lagi. Ini lagi mau nyepi nih besok. oh besok nyepi kan? Iya, besok nyepi. Gimana rasanya nyepi di Bali, bro? Keren Sama gak? aja. Sama Bagi gimana? or Bagi orang yang hidup di Bali sekian tahun, merasakan nyepi udah biasa. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum bisa merasakan nyepi, cobalah datang ke Bali sekali-sekali liburan untuk menikmati nyepi di Bali. Enggak, bro. Ini tentang refleksi. Maksudnya itu kan saya tertarik dengan konsep nyepinya teman-teman kita dari umat Hindu misalnya kan. Nyepi itu mereka berhenti beraktivitas selama 1 hari penuh, kemudian mereka lebih banyak berefleksi tentang apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan, kemudian Ya, apa yang harus diperbaiki. Nah, saya tertarik dengan itu karena ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang harus kita bahas tentang Radikal Condor malam ini. Nah, gimana hmm, yang kamu rasakan? Apakah kamu ikut sekedar berefleksi atau kayak gimana, bro? ya kalau dilihat dari itunya sih memang cukup menarik ya Pak ya. Kita Ya, ya. bisa merefleksikan diri, kembali menyepi, merenung apa Oke, yang sudah kita lakukan di masa oke. lalu, apa yang harus diperbaikin. Ya intinya refleksi diri itu kan kejujuran, Ah, benar, gimana ya, benar. meluangkan kejujuran kita, perasaan kita untuk yang untuk diperbaiki di masa depan, intinya kan Ya, begitu. Yang penting kita jujur dulu. pernah nggak Rain berefleksi, Rain? Sering Pak, hampir tiap hari lah. Ada ada misalnya jadwal yang memang Rain tetapkan dalam hidupnya sebagai disiplin, misalnya, oh saya harus refleksi 1 kali sehari, 1 kali seminggu, atau berapa, gimana ya? Idealnya kan tiap sebelum tidur itu mesti refleksikan diri dulu. Hari ini udah ngapain Oke. aja sih? Ngobrol sama teman, bahkan bisa jadi kebawa pikiran tuh Pak. Ya, Hari ya, ini ya, saya ngobrol sama customer misalnya, sama ya, ya, benar. dokter, terus melakukan sebuah kesalahan komunikasi, itu pulang merenung, ngapain saya ngomong kayak gini, ngapain ngomong kayak gitu aja. Oke, oke, oke. Apa yang dirasakan setelah ngerefleksi diri? Yang dirasakan lebih lebih ini aja, lebih bebannya hilang. Oh gitu. Pertama bebannya hilang, kemudian yang kedua kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Oke. Eh, Terus yang jadi nah, apa ini penting untuk Rain refleksi? sangat penting Pak, refleksi itu kan penting banget. Semua manusia butuh refleksi lah. Keren, keren, keren. Ya, saya juga sering sih. Jadi gini, eh Rain ini kerja atau tinggal atau gimana di Bali, Rain? Bisa cerita, Rain? Kerja Pak, merantau. Kan Ngerantau. saya Asalnya orang dari mana? Asalnya dari mana, bro? Yang lainnya oh mungkin saya belum kan tahu. orang Dompu Pak, Bapak juga kenal sama saya Dompu kan, di saya mana, bro? besar di Dompu di mana? Dompu.
di dekat Terminal Ginte di Nggak, maksudnya Simpasai. itu di mana, Bro? Provinsi mana, Bro? Aduh, Kabupaten Dompu Pak di Nusa Tenggara Barat di Pulau Sumbawa. Oh, Ya. Nusa Tenggara Gunung Barat. Tambora Pak, Gunung Oke, oke. Tambora salah I satu. know, I know, I know, I know, I know. Jangan pura-pura nggak tahu Pak, Bapak kan lagi di Dompu tuh. Enggak lah, saya lagi di YouTube, Bro. Iya loh, mana nih gimana? Lagi di dunia maya ya. Nah, sekarang kerja di mana, Bro? Di Bali itu. Kerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang diagnostik, khususnya teknologi laboratorium. Alkes, macam jual-jual alkes Ya, gitu, Bro. ya distributor alat kesehatan. Oh, gitu. Itu punyanya orang Indonesia atau orang luar, Bro? Distributornya Indonesia, Pak. Barangnya Barangnya dari Jepang. KW atau AC gimana atau gimana, Bro? Kan itu ada Kementerian Kesehatan yang melakukan verifikasi, Pak. Ya, bisa saja KW diverifikasi, Bro. Ya bisa saja, tapi yang pasti udah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kalaupun itu bermasalah, nanti kan hubungannya sama Kementerian Kesehatan, Pak. Iya, tapi dipastikan KW atau original nih? Original ya? Kita Original, Pak. positif aja sih. Selagi Bisa mendapatkan saja KW ya. approval dari gimana, Pak? Bisa saja KW, kita positif aja, anggap aja positif lah malam ini ya. Ya positive thinking aja lah sama Kementerian Kesehatan, Pak. Kalau Bukan Bapak nggak sama percaya iya. dengan institusi pemerintah, ya mau gimana, agak susah jadinya, Pak. Enggak, saya percaya sama pemerintah, tapi sama kalian mungkin sedikit ini. Lah, kan kita bergerak melakukan job desk. Just joke, Bro. Bercanda doang. Oke. Jadi ini ada satu hal menarik yang seperti saya sampaikan di depan tadi tentang kata radical condor misalnya seperti itu. Ini semacam teori yang saya pikir bisa dipakai nih di mana-mana, Ren. Tidak hanya Ya, di setuju. kerja, ya. Tidak hanya di lingkungan kerja, tidak hanya ketika kita jadi bos, atau tidak hanya ketika jadi karyawan, tapi di dunia di luar lingkungan kerja, misalnya di lingkungan sosial tempat kita tinggal, di lingkungan-lingkungan yang kita datangi misalnya, atau tempat-tempat yang kita kunjungi, misalnya tempat wisata atau pasar, toko misalnya, everywhere. Itu kayaknya bisa diaplikasikan. Nah, pandangan Rain tentang radical condor itu sendiri seperti apa sih, Rain? Mungkin pengalamannya pernah radical condor ini diterapkan di kantornya atau kayak gimana sebagai seorang employee misalnya. Oh ya, come on, bro. Radical candor. Ya. Sebenarnya seperti yang Pak Kemas jelaskan tadi kan bisa diimplementasikan di mana-mana. Oke. Kemudian kita tadi di awal sempat menyinggung mengenai refleksi. Teman-teman Hindu kita kan melakukan penyepian. Ya. Radical candor ini sebenarnya mengadopsi dari apa yang sudah ada sebenarnya, kejujuran kan. Kejujuran dalam berkomunikasi. Oke. Seberapa penting sih nanti dulu? Seberapa penting sih kita harus jujur dalam berkomunikasi, di mana banyak orang yang mencoba untuk tidak jujur karena mereka ingin membuat sesuatu itu seolah baik-baik saja misalnya. Nah, dalam radical condor ini kan kita harus jujur nih. Padahal itu kita tahu dampaknya tidak akan baik, misalnya secara psikologis, misalnya perasaan mungkin nggak enak kan, misalnya seperti itu. Tapi kenapa harus radical condor itu? Pertama, kejujuran itu penting. Kemudian yang kedua, radical candor itu ada dua pendekatan, Pak. Pendekatan yang pertama itu pendekatan yang kita belak-belakan. Oke. Kemudian pendekatan yang kedua, kita jujur namun menyampaikannya dengan penuh kehati-hatian. Karena kita kita menyampaikan sesuatu ke teman kita harus mengetahui latar belakangnya gimana, knowledge-nya gimana, sosial budayanya gimana, pengalaman hidupnya gimana. Kita harus menggunakan kalimat atau teknik komunikasi yang tidak membuat lawan bicara kita tersinggung. Tapi intinya poinnya kejujuran itu penting. Oke. Ya, mengenai misalkan kalau dalam radical condor itu kan ada 4 level kan, ada objective aggregations, kemudian ada renoise empathy misalnya, kemudian ada manipulative empathy, atau radical yang terakhir radical candor ya. Itu tentang
cara saja. Intinya kita berusaha untuk jujur kan, seperti itu bro ya. Ya, intinya gitu. Caranya saja. Ada yang karena mungkin Pak Kemas juga ngalamin ya, pernah berkuliah di Jawa bagaimana budaya orang Jawa yang sangat sungkan menyampaikan sesuatu di Ya, depan ya benar. kita. Itu jadi masalah atau gimana buat kamu, Ren? Kamu kan di Jawa juga, Ren. Ah, Itu jadi masalah sebenarnya atau kayak gimana sih menurut kamu pribadi? sebenarnya gini Pak, saya banyak Ah, belajar ketika saya merantau di Jawa. Ketika oke. saya hidup di Dompu kan, kalau Ah, kita orang Dompu belak-belakan Pak, kalau oke. bilang jelek ya Orang jelek. timur lah, orang timur lah kayak Orang Pak Timur lah ya, Bapaknya ya, lebih ke mereka lebih belak-belakan, jujur ya. Ya, ya. kemudian bahasanya, Jujur atau nadanya agak, belak-belakan, bro? Ini kenapa? kita istilahkan mereka lebih jujur atau lebih belak-belakan? Mana yang paling tepat? Jujur sama belak-belakan ini? Lebih belak-belakan mungkin ya Pak. Jujurnya Belak-belakan mungkin beda nggak? Beda nggak sama jujur, bro? belak-belakan beda nggak sama jujur? Biar kita samakan nih ucapannya. Saya sih lebih cenderung jujur mungkin ya. Saya lebih Oh suka ya, orang jujur, timur jujur. lebih jujur. Oke, Ya, lebih jujur. Oke, misalnya kayak gitu. mungkin gini ya Pak ya, Ya. jujur itu belum tentu disampaikan secara belak-belakan. Oke, ya, Ketika ya. kita menyampaikan I dengan agree, cara I agree. belak-belakan, belum tentu jujur. Nah, gitu ya Pak ya. Gimana? Maksudnya? Gini, definisi belak-belakan dengan jujur kan berbeda ya. Iya, maksudnya yang dilakukan ini bukan tentang definisi, tapi Oh, yang dilakukan. yang kita lakukan di timur ketika bicara itu kan saya sebagai orang timur mungkin saya ngerasa itu bukan sekedar belak-belakan, tapi tentang kejujuran kita kan. Tentang kejujuran, ya benar. Kalau budaya kita orang Dompu terutama kan Pak, Ya, ya, lebih ya. cenderung bisa jujur dengan perasaan kita dan emosi kita. Kalau kita Oke. marah, kita keluarin marahnya, kelihatan marahnya. Terlihat semua Kalau ya dari suara muka, teriaknya dari ekspresi dan segala suara, macam itu dari aja bisa kelihatan. ekspresi, dari ini. Ya, ya. Kemudian kalau Benar-benar. orang Jawa itu senyumnya belum tentu senyum benaran karena rasa sungkannya tinggi. Namun saya banyak belajar di Jawa. Oke. Sebenarnya teman-teman kita di Jawa sebenarnya banyak yang jujur dengan Oke. cara penyampaian yang lebih halus, yang lebih Oh ya, bisa hanya diterima beda oleh banyak orang. penyampaiannya saja ya. Ya. Penyampaiannya saja, karena Nah, budaya mereka dikenal dengan budaya yang agak halus ya, ketimbang ya, budaya ya, ya. timur. Kita lebih kayak ini ya, obnoxious aggregation ya, terlalu frontal kayak gitu ya bro. Jujur Terlalu frontal, terlalu frontal ya. Mereka lebih lebih ini sih, lebih menjaga misalnya seperti itu. Keren juga lebih sih. menjaga. Itu Sebenarnya itu komunikasi yang gue rasakan juga di Jawa bro. uh, yang saya pelajarin ketika hidup di Jawa itu bagaimana kita menyampaikan sebuah kejujuran dengan halus, dengan baik, tanpa harus Ya, ya, menyinggung lawan bicara kita. ya benar benar benar. Nah, Itu kita sebenarnya langsung agak susah sih. ya Kalau kita kembali nggak, aja ke topik bro. Kembali aja ke topik hmm, misalnya seperti itu tentang radical conduct nih misalnya di dalam lingkungan kerja misalnya. Pernah ngerasain ada proses itu nggak di lingkungan kerja? Teman-teman misalnya memperhatikan itu misalnya radical conduct hmm, dalam radik, komunikasi atau dalam memberikan feedback misalnya hasil kerja tentang penilaian lain dan sebagainya. radikal candor ya. Sebenarnya di dunia profesional pendekatan seperti ini sudah diterapkan ya, Pak ya. Apalagi Ya, ya, untuk ya. di bidang-bidang yang penuh dengan teknologi, sains, yang Ya, ya benar-benar. knowledge itu kan dibutuhkan kejujuran untuk memberikan feedback kepada karyawan maupun Ya, atasan. ya, Kalau kita nggak jujur, misalnya apalagi di dunia medis ya Pak ya, kalau kita ya, nggak ya, jujur, si tenaganya tidak ahli, tidak bisa menguasai ya. materi, apa yang terjadi ketika customer kita ataupun user, tenaga medis, dokter, kita salah memberikan informasi, memberikan training, dokter mengimplementasikan ke pasien salah juga. Nah itu kan kesalahan yang sangat fatal Pak. Makanya Oke, dibutuhkan sebuah kejujuran untuk melakukan evaluasi atau komunikasi antara baik oke, dari pihak anak buah maupun bos ataupun customer. oke. Kalau di perusahaan kalian, Ren, feedback itu diberikan melalui instrumen atau langsung misalnya seperti itu? Langsung by case, kadang ada case Ah, apa kita langsung berkomunikasi karena butuh kecepatan, Pak. oh iya ya benar-benar. Mana yang lebih Hmm, tepat menurut Ren? Menggunakan instrumen atau direct misalnya ketika dia selesai kerja langsung berikan feedback? tergantung case. Oh ya, kayak gimana? Kalau Yang untuk gimana? evaluasi, misalnya kalau lagi berhubungan dengan customer, dengan rumah sakit,
direct ya. langsung aja nggak masalah. Oke. Ya intinya tadi bagaimana cara kita menyampaikan itu tidak membuat atasan kita atau bawahan kita tersinggung. Intinya itu. Semakin langsung itu semakin baik karena kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan atau solusi itu kan dibutuhkan di perusahaan. Pernah nggak pimpinan kalian itu tersinggung ketika dia sudah paham tentang teori radical condor misalnya? Atau mungkin mereka tersinggung karena mereka tidak pernah memahami teori itu, bro? Atau gimana menurut? Pada dasarnya rata-rata kalau kita ngomongin kerjaan, masalah di kerjaan, tidak ada yang tersinggung sih, Pak. Selama itu di kapasitas dunia profesionalisme kan. Nah, Nah, itu yang saya maksud. kita kan di bidang teknologi nih, Pak, teknologi Nah, benar. laboratorium. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, misalnya memberikan informasi yang salah kepada Ya, ya, dokter atau teknologinya tidak jalan karena bermasalah pada programming, ya, ya. atasan kita mengevaluasi secara langsung aja dan kita jarang tersinggung ataupun keputusan yang diambil misalnya yang harusnya Ya, kita butuh tools yang ini ya, nih benar. untuk spek alat yang seperti ini ternyata keputusan manajer kita men-switch tidak dijadikan skala prioritas. Ya, ya, Jadi ya. dia ngirim dulu ke area lain. Nah, itu sering terjadi masalah-masalah seperti itu. Yang penting jujur aja kita ngomongin customernya gini, dokternya komplain gini. Kita harus gimana nih? Harus ngambil keputusan cepat. Ya udah tinggal diambil keputusannya, kita komunikasi. Oke. Berarti semua sepakat ya di lingkungan kerjanya kamu atau Anda bahwa itu sangat mendukung kinerja dari perusahaan kalian ketika semua memberikan feedback dengan baik, dengan jujur seperti itu. Itu memang penting ya? Sepakat Penting, semuanya. sangat penting, tapi sekali lagi dengan catatan dengan cara komunikasi atau cara menyampaikan informasi yang harus tetap menjaga apa namanya perasaan bawahan kita atau atasan kita karena sebagai manajer atau sebagai PIC atau harus menjaga kondusif keadaan tim. Jadi kalau Oke. keadaan timnya tidak kondusif itu juga bisa bermasalah juga. Kita ambil case nih. Kita ambil case Ren. Misalnya bagaimana membahasakan sebuah feedback tapi tentang semacam memperbaiki keadaan misalnya kayak gini. Ada teman kerjamu, rekan kerjamu misalnya, dia itu memiliki bau badan dan di saat itu di hari itu dia dan kamu akan pergi meeting atau bertemu dengan klien misalnya seperti itu di ruangan yang tertutup. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi ke rekan kerja Anda tentang permasalahan itu? Apa yang Anda lakukan? Ya, pertama gini Pak, rekan kerja itu kan kita harus bangun hubungan loh Pak. Kalau hubungan kita udah sangat dekat, ya udah kita direct aja. Kalau dia bau badan, ya udah kita bilang aja bau badan. Nah, Yang kalau jadi sama soal, yang bau badan itu manajer misalnya di level manajer, supervisor, di atas kamu lah misalnya kayak gitu. Nah, ya gimana nggak caranya? masalah. Kalau level manajer, misalnya kalau kita udah punya hubungan baik dengan manajer kita, udah punya komunikasi yang sangat terbuka, bau badan manajer, kita sampaikan aja. Anggap aja Bau kamu badan, karyawan baru. Nah, sekarang itu kalau udah berhubungan baik, tapi kamu karyawan baru, nah kamu belum berhubungan terlalu baik dengan si manajer misalnya, itu bagaimana kamu menyampaikannya, bro? intinya gini, ketika manajer itu melakukan sebuah kesalahan atau bau Oke, badan, oke, saya sebagai posisi karyawan baru yang masih belum mengenal dengan dekat manajer atau atasan saya, oke. mungkin saya akan melakukan beberapa pendekatan, ngobrol, kemudian nanyain, "Bapak dari mana tadi pagi? Kok nggak kelihatannya mukanya agak Susah kusam." ya, susah ya. Berarti susah ya. Makanya budaya Pada budaya prinsipnya sangat susah, Pak, budaya tapi, dibutuhkan, hmm, sebenarnya dibutuhkan keinginan kita nabrak untuk budaya, bro, nabrak budaya. Lu harus berani nyampein iya, kalau nabrak budaya harusnya iya, anggap aja benar nih, harus berani. gini bro, kita di dalam mobil menuju lokasi dan Anda baru baru ngerasain itu ketika Anda satu mobil dengan si manajer. Karena tadi sebelum naik mobil Anda di ruangan yang berbeda. Nah, tapi karena satu lokasi jadi kalian naik mobil yang sama, Anda di
samping manajer dan ngerasain si manajer udah bau mulutnya, bau badannya lagi. Padahal klien yang akan kita datangi adalah klien yang penting misalnya. Itu nilai kontraknya mungkin ada cukup jadi prioritas lah di perusahaan kalian. Nah kalian harus Gini Pak, gitu, kalau Bro. tujuan, Gimana? gini, kalau kasusnya berhubungan dengan project nih, kita Ya. ada janjian project, Nah, projectnya nilainya miliaran sampai triliunan rupiah. oke. Nah, kita kan harus mempersiapkan dengan detail tuh Pak, mulai Oh. dari penampilan, Nah baju, itu, bau mulut, anggap aja gini loh bro, anggap aja gini misalnya. Kalau dalam proses tahap seperti itu Pak, uh, sangat gampang kita negur atasan kita atau kolega kita Pak. Gimana? Karena Itu gimana cara negur? beberapa Yang kejadian seperti ini, contoh-contoh nih Pak, contoh ya, by case ya. Jangan contoh Mungkin yang lain nanti dulu, jangan nambah kasus. Yang ini dulu yang kita selesaiin bro. Gimana? Ya udah, sebenarnya beda mobil nih. Sebelum kita masuk ke ruang presentasi atau ruang meeting dengan si klien, kita pastikan apa yang kita bawa ke dalam itu udah benar-benar perfect Pak, udah nggak ada masalah. Mulai dari bau badan, bau mulut, bau segala macam. Bisa aja manajermu mungkin lagi flu misalnya, dia nggak sadar. Ya jadi udah kita tegur aja Pak. Kita saling cross check. Itu di budaya. Cara negurnya ini yang kita kan ngambil case nih tentang memberikan feedback, tapi dengan gini Pak, sebuah organisasi itu punya sistem. Kalau kita udah ngomongin sistem iya, anggap atau aja SOP sistemnya itu sudah ada, makanya gimana cara negurnya? Cuma teknisnya doang. Bilang aja Pak, kita mau kasih contoh nih Rin, kita mau kasih contoh ke publik tentang oke, kalau di posisi itu saya akan negur kayak gini. Ayo gimana misalnya, kayak gimana? Ya tinggal ditegur aja Pak. Misalnya nih kita lagi mau ada presentasi, cross check mulai dari bawah sampai atas, dicek satu-satu. Nah, bosnya cek kita untuk melakukan cross sebagai tugasnya bos untuk Anda sudah cek si bos, bos sudah cek kamu, nah kamu sekarang cek si bosmu. Terus kamu dapat bahwa dia bau badannya kayak gitu. Dan ya udah tinggal disampaikan aja Pak. Banyak maaf Pak. Gimana? Ya oke. Banyak maaf Pak. Banyak maaf Pak. Sebelum kita maju presentasi mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Mulai dari penampilan kita, kemudian kita pakai parfum dulu Pak, agar wangi. Siapa tahu nanti kliennya senang dengan bau badan kita. Ya udah tinggal. Kenapa sama bau badan saya kurang enak ya? Kalau menurut saya sih kurang mengenakan ya Pak. Nah itu dia kurang familiar. Putar bro, ini kamu udah termasuk ragu nih untuk menyampaikan sebuah kejujuran misalnya. Jadi harus gini loh Pak, dalam menyampaikan sebuah kejujuran kita harus benar-benar beda case-nya. Kalau atasan kita udah dekat, kita bisa kayak teman kita ngobrol. Saya tahu, makanya saya sampai ngambil case ketika kamu ada karyawan baru dan sebagai itu sudah dilewati tadi. Nah, oke, kita anggap aja ini gitulah caranya misalnya ketika kita. Ya, caranya harus sangat penuh. Memang agak susah Pak, ini nabrak budaya, makanya banyak orang yang tidak tahu tentang bagaimana teknik, makanya kita harus bahas sampai ke teknisnya, misalnya tidak hanya sekedar teori bahwa kita harus jujur memberikan feedback, walaupun itu kita punya kalau itu misalnya memang dibutuhkan, walaupun dia itu atasan yang paling atas misalnya, kemudian kita yang paling bawah dan baru misalnya, tapi itu harus dilakukan ya harus dilakukan. Sebenarnya gini Pak Kemas, sebuah organisasi untuk menciptakan hal seperti kejujuran itu dibutuhkan sistem atau SOP. Jujur pakai sistem sih ribet amat. Jujur itu kan ya aduh Pak, bilang aja itu tentang budaya sebelum kalian masuk kerja. Ngapain sih ribet amat misalnya harus dibuatin SOP, tinggal bilang aja. Kan jujur itu kan tinggal diucapin misalnya. Kok ribet amat? Tinggal diucapin. Seribet itu misalnya harus meminta orang untuk jujur itu kita harus buat sistem itu ngeluarin cost, Ren. Berarti kejujuran itu bernilai untuk membuat orang jujur, perusahaan harus buat estimasi biaya khusus untuk itu kayak atau gimana maksudnya? Gini Pak, ini kan case-nya kan sebelum presentasi, sebelum kita menghadapi klien,
kita Ya, harus ya. ngapain aja. Itu ada preparasinya. Mulai Prepare. dari non teknis sampai dengan teknis. Nah, Oke. dalam proses preparasi itu harus ada kejujuran. Ini belum Ya. siap, ini belum siap, ini belum siap, ini belum siap. Kamu belum siap melakukan presentasi, kamu nggak boleh presentasi. Atasannya sendiri melakukan evaluasi, anak buahnya pun melakukan evaluasi terhadap atasannya. Oke. Yang Keren. dimaksud sistem itu seperti itu. Oh, Ketika ya. top leadernya nih, top leader ini Tapi itu ribet. manajemen paling atas, nih Pak, manajemen Oke. paling atasnya udah memikirkan sistem di Hmm. mana SDM-nya di top level ini bisa berkomunikasi dengan sangat terbuka. Mereka membuatkan suatu ya yang seperti saya jelaskan tadi Pak, SOP. Jadi Oke, oke. sebelum melakukan atau menghadap klien ada SOP-nya. Harus ngecek preparasinya gimana. Oke, Nah, oke, dalam oke. proses pengecekan dan preparasi, kita harus jujur. Baik di atas, Oke. baik kita ke atasan kita maupun atasan Ya, kita ya. ke Ya, anak I get the buahnya. point. I get the point, bro. Nah, sekarang gini ya. Anda ini kerja berapa jam dalam sehari, bro? Untuk perusahaan Anda? Satu perusahaan itu berapa jam Ya per hari? dari jam 8 sampai jam 5 lah Pak, idealnya. Berapa jam itu? Berapa jam itu Pak? Hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 16, jam ya? 17. Oh, 8 jam. Oke. 8 jam. Anggap aja gini ya, bro. Hmm. Anda punya waktu 8 jam. 8 jam itu dihabiskan dalam pekerjaan Anda di kantor misalnya. Untuk perusahaan itu. Nah, dalam sehari itu kan ada 24 jam, bro. Jadi masih ada sekitar 16 jam nih dipotong waktu tidur. Tapi ada waktu di mana Anda tidak berada di kantor dalam sehari. Dan dalam seminggu itu ada waktu yang banyak yang Anda tidak sedang di kantor misalnya. Nah, bagaimana radical condor itu Anda pakai atau belum memikirkan untuk memakai atau sudah pernah memakainya dalam kehidupan lain selain di dunia kerja? Boleh cerita tentang Oh, itu? mengenai jam kerja ya Pak ya? Ini maksudnya mengenai overtime ya Pak? Bukan. Gini, mungkin terlalu panjang pertanyaan saya. Radical condor itu ketika digunakan di luar apa namanya kehidupan di dunia kerja, tapi di Oh, sosial dan sebagainya, di teman-temannya, atau Anda pernah misalnya ke naik Grab misalnya, atau menggunakan jasa apa misalnya itu kan, kemudian Anda berterus terang misalnya dalam layanan tersebut memberikan feedback misalnya. Atau masakan istri Anda lah, mulai dari yang kecil misalnya, masakan istri Anda kayak oh gimana, iya, semakin bagaimana tiga kondor itu. kalau untuk saya pribadi, semakin privat wilayah saya, semakin jujur saya lakukan komunikasi yang saya lakukan. Bagaimana dengan menyenangkan hati istri? Nggak masalah, yang penting komitmen kami udah jujur, yang paling penting jujur. Makanya di kehidupan saya, semakin privat wilayah saya, semakin jujur hubungan saya, semakin terbuka saya melakukan komunikasi. Mau Oh, gitu. itu istri bakal marah, mau istri bakal kecewa, mau istri bakal ngomel, itu konsekuensi. Yang penting jujur dulu. Begitu sebaliknya dengan istri. Oh, gitu. Kemudian untuk wilayah sosial, agak susah kalau kita ngomongin sosial nih Pak. Itu dia Soalnya masalahnya. Sebenarnya radical condor itu saya rasa nggak hanya penting untuk digunakan di kantor sih sebenarnya, tapi bagaimana itu bisa oh digunakan gini dalam Pak, ini saya jadi penasaran nih. Boleh kayak saya gimana? nanya balik nggak Pak? Bapak Oh, kan boleh. selaku pelaku pelaku eh, apa namanya selaku guru Pelaku yang apaan? aktif di dunia selaku guru yang Oh, aktif di dunia jahat, pendidikan. pelaku kayak gitu. Pelaku pendidikan maksudnya gitu Bukan Pak. pelaku lah, praktisi kayak apa kayak pelaku itu Praktisi pendidikan. jahat. Kayak gimana ya? Praktisi Itu terlalu pendidikan jujur. selaku guru. Oke. Nah, di dunia pendidikan gimana implementasi Pak Kemas tentang radical candor, Pak? Terutama mengenai kalau dengan siswa bisalah kita sangat jujur ya, Pak. Oke. Hubungan Bapak dengan kolega. Oke. Kalau di Pengalaman Bapak gimana, Pak? kalau di dalam kehidupan atau di dunia kerja saya di bidang itu ya Pak, saya paling jujur misalnya ketika saya bilang
Anda ceroboh ya, ya ceroboh misalnya. Saya sampaikan itu misalnya. Anda bagus ya, Anda bagus misalnya. Saya nggak perlu bersumpah misalnya untuk membuktikan sebuah pembenaran atau untuk membuktikan bahwa saya tidak bermaksud itu. Saya nggak pernah mengatakan sesuatu itu untuk diulang lagi dan sebagainya. Ya cukup sekali saya bilang bagus bagus, nggak bagus misalnya. Anda baik baik, Anda nggak baik, saya sampaikan itu. Nah karena pendidik itu beda dengan karyawan bro. Pendidik itu yang mendidik. Ya yang salah satu yang kami didik itu bagaimana kita berlaku adil, jujur dan terbuka. Misalnya transparansi yang kalian, yang pemerintah gaung-gaungkan, pemerintah harus transparan, terbuka, kemudian akuntabel dan sebagainya. Itu berangkat dari guru bro. Hal-hal seperti itu ya Nah, oke. bisa Mungkin masyarakat dari ya Pak, yang dapat poinnya Pak. Mungkin dari ya. Bapak bisa melakukan radical counter dengan 100%. Tapi bagaimana pendapat Pak Kemas mengenai teman-teman guru atau kolega Bapak yang ada di institusi Bapak? Apakah mereka sudah mengimplementasikan radical counter secara 100% di dunia pendidikan, Pak? Kalau mereka menjadi guru karena mereka paham tentang filosofi mendidik, mereka akan lakukan. Nah, tapi banyak guru yang tidak melakukan karena mereka menjadikan uh, profesi guru itu sebagai salah satu opsi untuk mereka bisa kerja. Jadi bukan tentang mereka ingin mendidik misalnya. Mereka ya, jadi mereka nggak paham betapa pentingnya itu untuk lingkungan kerja mereka, termasuk bagaimana anak-anak melihat interaksi itu. Karena radical condor itu menurut saya Ren, karena itu menjadi budaya ya. Jadi kita sulit misalnya ketika kita tidak misalnya tidak terbiasa untuk memberikan feedback itu dengan jujur, kemudian kita tiba-tiba ada di ruang yang dimana kita diminta untuk jujur, itu sulit untuk kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya ketika berkomitmen ya udah semuanya harus didata belakangi dengan sebuah kejujuran, entah itu ruangan tertutup kayak Anda misalnya memilih di ruang private Anda lebih terbuka, misalnya saya mau di ruang private dengan orang baru, orang apa misalnya, ya saya akan sampaikan bahkan di forum-forum yang baru, misalnya di ruang ketika saya jadi pembicara mungkin atau kayak gimana, saya sampaikan, saya minta maaf kalau argumen saya terlalu frontal, argumen saya misalnya terlalu anti mainstream dan sebagainya. Ya, ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa realitanya seperti itu. Ya, oke. Efek efek samping dari kalau kita menyampaikan sesuatu dengan sangat terbuka itu luar biasa, Pak. Iya. Kita ngambil contoh beberapa kasus ya di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri misalnya, Ya, gimana? beberapa politisi berusaha untuk mengeluarkan statement yang sangat jujur dari yang mereka rasakan. Ya. Contoh yang baru-baru ini, yang pernah terjadi di Indonesia kayak Pak Ahok. Pak Ahok kan Ya. mengeluarkan statement yang sangat jujur dari perasaan beliau. Anda Tapi suka nggak efek dari cara Ahok, dari cara jujurnya Ahok itu Anda suka nggak sih? Dari dari frontalnya satu sisi gini komentari Pak, dan dari satu sisi Pak Ahok kadang komunikasi publiknya sangat terbuka. oke. Entah terbukanya kita nggak bisa menilai komunikasinya Pak Ahok. Terbuka, kita anggap aja itu terbuka. Cara Kita nggak beliau terbuka. Cara beliau berkomunikasi mengomentari tentang lawan politiknya itu kita anggap aja terbuka. Tapi ada efek samping yang menurut saya menggaduhkan suasana. Karena dia menggaduhkan suasana, efeknya bisa itu kan gara-gara satu segmen bisa menghasilkan demo berjilid-jilid, Pak. Oh, kalau itu bukan tentang saya pikir itu bukan feedback tentang kejujuran itu. Itu penilaian Sorry. yang salah. Ini mengenai feedback kejujuran yang memberikan dampak yang negatif, maksud saya seperti itu. Itu bukan feedback itu. Kalau itu sih, kalau kasusnya Ahok kemarin itu bukan feedback itu. Itu memang tentang opini dia yang saya pikir keliru terhadap apa yang dia sampaikan, makanya menimbulkan reaksi. Yang saya maksud itu ketika dia misalnya melihat hasil kerja anak buahnya misalnya, kemudian dia menegur dengan keras dan sebagainya, itu yang saya, kalau di argumen politisnya itu ya memang wajar itu, saya
Saya nggak ke situ, bro. Oke lah, omongan kasarnya Oke, Pak oke. Ahok, omongan kasarnya Pak Ahok ke anak Bukan, buahnya. gitu ya. Bukan tentang omongan Omongan kasar ini, Bro. Ini tentang feedback misalnya. ya Ini tentang feedback, Reginator ngerti-ngerti ini tentang feedback. bukan tentang bagaimana kita ngomong kasar, enggak, tentang feedback misalnya jujur Oke, atau tidak. ngerti-ngerti tentang feedbacknya Pak Ini Ahok nggak bicara misalnya. politis atau bagaimana karakter ya, tapi tentang Nah, feedback. feedbacknya Pak Ahok, feedback Nah, Pak Ahok ke anak buahnya. Kalau anak buahnya tidak melakukan kinerja dengan baik, Pak Ahok melakukan feedback yang sangat keras kan untuk nah, mengevaluasi anak buahnya. nah, Nah, efek sampingnya, organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik karena kegaduhan, karena ketersinggungan. Nah, itu gimana, Pak? Karena manusia, kita kan handle banyak manusia tuh. Ada punya misalnya gubernur punya ribuan bawahan, ribuan aparatur negara. hmm. 500 aja yang tersinggung, Pak. Organisasi tidak akan jalan, Pak. Nah, pandangan Bapak gimana? Kalau menurutku sih yang dilakukan Ahok itu udah benar misalnya. Masalah yang berespon itu menjadi sebuah ketersinggungan, mereka membungkusnya sebagai rasa tersinggung yang menjadi penyakit buat dirinya itu ya. Saya malah nggak berpikir untuk memikirkan bagaimana mereka misalnya, karena Oke, dapat poinnya. Oke. ini tentang peradaban misalnya. Ini harus anggap aja ini sebagai war misalnya untuk merubah budaya kerja yang tidak mau menerima feedback dengan baik misalnya sebagainya. Nah, walaupun Pak Ahok saat itu harus dibenturkan misalnya, harus diserang atau misalnya banyak hal yang tiba-tiba membuat dia tersudutkan karena statementnya yang terlalu jujur untuk penilaian suatu kerja misalnya. Saya rasa itu nggak jadi masalah karena yang kita kejar bukan itu, bro. Anaknya nangis nih, bro. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ibunya kemana? Ibunya tidur. Woi, keren bapak-bapak siaga. Wih, jangan dilihatin Oke, di Pak. kamera anaknya, bro. Oke, jadi gini Oke. ya. Pada dasarnya sih gini-gini, Pak. Mau nanggapin dulu ya. Nah, Setuju dengan statementnya Pak. Ini masalahnya tersinggung, Pak. 500 orang tersinggung. 500 orang ini kan uh, harus menjalankan gini loh, Ren. organisasi pemerintah. Gini loh, Ren. Nah, gimana? Powernya itu ada di Ahok. Whatever, kalau 500 orang itu tersinggung ya geser, itu terjadi. 500 orang itu Geser, tersinggung, singkirkan geser, aja misalnya dijadiin ganti dengan yang baru. Nah, ya. 500 orang ini ternyata bisa membuat sebuah kegaduhan, melakukan demonstrasi besar-besaran. Itu gimana, Pak? Power itu tetap ada di Ahok, bro. Mereka cuma seberapa besar sih powernya mereka, paling 2 ampere baterai kecil. Jadi saya nggak mikirin itu sih, karena yang terjadi di Ahok kemarin itu Ahok nggak lengser karena itu, bro. Ahok lengser karena masalah lain misalnya. Ahok Bahkan memang nggak lengser. Nah itu dia Pak Ahok artinya. nggak lengser karena masalah itu, bukan. Artinya Masalahnya gini, Pak, organisasi yang dia pimpin itu bermasalah dengan cara komunikasi yang cuman kinerjanya nggak terganggu. Kinerjanya tidak terganggu, bro, karena itu. Yang mengganggu kemarin itu statementnya yang satu itu saja sih. Karena administrasi kantornya tetap berjalan waktu itu. Risma kalau aja dari kamu saya sih di Surabaya kan? Kamu itu di Surabaya kan? Bagaimana Tri Risma hari ini itu, wah, itu kayak Ibu Tiri kalau lagi marah-marah itu. Pernah dengar kan di video tuh viral Ibu Tiri dia tuh ngomel-ngomelin tamannya rusak, bunganya, nunjuk-nunjuk, emosinya udah di atas ubun-ubun itu. Nah tapi ternyata itu suatu feedback yang memang gimana ya, jujur, dan itu mendukung kinerjanya jadi bagus, makanya dia bisa jadi menteri sekarang, itu dia bisa diangkat. Gini, Kak, kalau di Surabaya, Bu Risma, orang udah pada tahu karakternya Bu Risma seperti itu, dan Bu Risma sendiri membuat sebuah Nah sistem. Itu jangan mempersulit diri, Ren. Poinnya, that's the point misalnya. Jangan mempersulit diri dengan menyembunyikan karakter kita sehingga orang itu kaget ketika kita misalnya harus memberikan feedback. Makanya dari awal saya bilang tadi kan, misalnya contohnya saya jadi guru. Nah, kita harus
menerapkan radikal counter itu secara holistik, bukan secara parsial ketika kita di lingkup kerja saja mungkin, atau ketika dengan orang yang kita dekat, apa namanya, yang kita rasa dekat saja mungkin, atau kayak gimana, itu akan menimbulkan persepsi yang buruk. Makanya saya bilang tadi, ketika kita mau jujur ya ke semua, nggak usah mikir itu atasan, itu kolega, itu siswa, atau itu yang lainnya, nggak usah. Kalau iya iya Sehingga setuju. Jujur orang itu harus kita harus bisa jujur ke semua orang, Pak. Ke ya semua sektor. kayak tadi Masalahnya kan, cara penyampaian kita, Pak. nggak Cara kan, penyampaian kita. orang nerima orang nerima feedbacknya Ibu Tri Risma ini yang begitu frontal, karena anda tadi bilang karena orang udah tahu karakternya. Nah juga kita bisa kayak gitu, kita kenalin dulu nih karakter kita ke publik. Oh, bahwa saya memang dari awal suka jujur, jadi mereka nggak kaget, belakangnya mereka nggak akan tersinggung lagi, maksudnya. Nah, tapi walaupun nah ini oke. Bu Risma aja, kita ngomongin Bu Risma atau Bapak Kemas yang sudah memperkenalkan diri ke publik, ke orang banyak bahwa dirinya memang belak-belakan selalu Oke. mengatakan kejujuran. Ya. Tapi kan tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Pasti ada beberapa orang yang tersinggung. Orang yang jujur itu Ren, dia tidak seperti politisi yang melakukan pencitraan. Orang yang pencitraan itu Ren, orang yang tidak jujur kan? Ngerti kan? Benar Pak, Orang, belum selesai. Saya ini poinnya gini Pak, poinnya efek samping atau yang dampak memikir buruk, gini loh Ren, yang dampak buruk memikirkan, dari penyampaian kejujuran kita, I get the dampak point, buruknya Ren. bisa. I get the point, misalnya yang memikirkan bahwa itu akan menjadi buruk, dampak sebagai sebuah dampak buruk adalah orang yang tidak jujur, Ren. Nah, kalau orang yang jujurin, dia tidak akan memikirkan bagaimana orang merespon ke dia. Ya Allah, si dedenya nangis. Terus lanjut. Nah, karena dia mau ngerubah budaya kerja, atau mau ngerubah suatu sistem yang tidak benar menjadi benar, sehingga dia tidak memikirkan lagi, oh kalau saya harus sampaikan ini dengan jujur, orang yang akan benci saya, terus saya nggak bisa kepilih lagi, atau saya nggak bisa. Bukan pada masalah itu Pak. Maksudnya gini Pak, kejujuran yang Bapak sampaikan itu memberikan dampak buruk bagi organisasi yang Bapak pimpin. Enggak, itu dampaknya malah baik kok. Mana Surabaya malah baik, gimana coba? Buruk mana? Jakarta malah baik, buruk mana? Indonesia itu, waduh, malah baik semuanya, bro. Donald Trump, Pak. Donald Trump Donald Trump itu baik, bro. Dia bisa jadi presiden. Yang salah, presiden Amerika itu bukan presiden Indonesia, bro. Iya, presiden Amerika. Tapi atas kejujuran yang Donald Trump lakukan kan dampak buruknya bagi masyarakat Amerika cukup banyak. Demonstrasi di mana-mana. Demonstrasi di mana-mana. Ya elah, lu lihat bagaimana orang-orang menyuarakan bahwa mereka mendukung Trump di akhirnya, misalnya. Dia di beberapa kali mau coba dimakzulkan, nggak pernah jadinya berhasil, misalnya. Dia jujur, misalnya dia berstatement bahwa orang misalnya Muslim itu sulit untuk berada di Amerika dengan beberapa argumennya yang lain. Ya itu memang mereka pikirnya semuanya gitu, dan dia mewakili masyarakat mereka. Jadi saya pikir tapi dampak buruk dari statement kejujuran Trump kan bagi dunia, khususnya dunia Islam kan tersinggungnya banyak tuh Pak. Tersinggung itu bukan berarti berdampak secara kayak gimana ya, misal kita nggak bisa menjaga orang untuk tidak tersinggung, bro. Nah, poinnya di situ Pak. Itu poinnya. Jadi tapi kalau masalah kerja yang lain itu, makanya kalau Anda pusingin kepala atau pikiran Anda itu hanya orang biar nggak tersinggung, ya Anda hidup Anda susah, bro. Gini Pak. Ini misalnya hanya untuk memikirkan hal yang nggak perlu Anda pikirkan, useless. Nah, kita dapat poinnya nih Pak. Berarti ketika kita melakukan komunikasi dengan sangat jujur, kita nggak bisa mengendalikan perasaan orang lain toh. Pasti ada beberapa orang yang tersinggung dengan. Kamu nggak usah mikirin,
kita nggak boleh mikirin lah. Tapi Ah, gimana Pak dengan keimanan kita nih, ya nggak? ya. Keimanan kita orang Islam. Oh, tadi Nah, Anda salah bilang satu. sama istri Anda aja jujur, dia mau marah mau apa ya enggak ada masalah. Nah, itu Tapi orang Islam. masalahnya istri saya bisa memaafkan saya ketika saya melakukan sebuah kejujuran. Tapi Eh, bagaimana orang dengan orang lain? gini loh, Bro. Tersinggungnya itu dibawa mati, Pak. Bahkan Ah, bisa gini loh, memunculkan Bro. rasa dendam. Nah, itu gimana? Gini, Bro. Tersinggung orang yang salah ke kita yang benar, itu nothing. Yang kita Kebenaran jaga itu, itu gini Pak, orang yang kebenaran juga benar. relatif, Pak. Kebenarannya saya dengan kebenarannya Bapak Enggak, itu misalnya gini, berbeda Bro. Gini, Bro. standarnya, Pak. Misalnya gini, Bro. Sama koruptor saya bilang Anda maling misalnya. Terus dia tersinggung karena saya bilang dia maling padahal dia beneran maling. Itu menjadi dosanya saya nggak sih? Enggak kan? Ya, dia aja yang bajingan. Ya memang dia maling misalnya, kok dia tiba-tiba tersinggung misalnya. Ini gimana? Ini kita gini loh, Bro. Nah, Kalau gini orang gini. Ya. salah tersinggung ke kita yang benar, berusaha untuk jujur, jujur itu udah nilai benar, Bro. Bukan tentang benar itu relatif misalnya. Oke. Okay. Kalau masalah koruptor kan itu mutlak ya standarnya. Ya, iya, Kalau kayak gimana gitu kita maksudnya. masuk ke wilayah yang sangat abu-abu, Pak. Kayak gimana? Beri Nah, contoh konkret contoh untuk tafsirnya Anda. nih, tafsir mengenai sesuatu kita berbeda mengenai Nah, pasal undang-undang ITE lah. kasih aja case-nya misalnya. Nah, Case-nya ya. undang-undang ITE lah. Hmm. Undang-undang ITE, kita bisa tafsir Bapak, undang-undang ITE itu membatasi percakapan publik, misalnya gitu. Sedangkan tafsir saya, undang-undang ITE itu tidak membatasi percakapan publik, cuman menjaga aja agar komunikasi publik terjaga dengan baik sopan santunnya. Nah, karena statement saya atas kejujuran opini saya, Bapak tersinggung. Itu kan wilayah yang sangat abu-abu, Pak. Itu gimana? Nah, tersinggungnya Bapak itu dibawa mati sampai dendam. Kalau Enggak, case-nya gitu gimana? enggak gini loh, Bro. Tersinggung itu adalah uh, Orang istilahnya bisa itu tersinggung, wilayah. Pak. Kayak gini, Bro. Ini kan kita bicara, Anda bicara UIT, tapi kok agama misalnya kayak gitu. Gini loh, tersinggung itu wilayah pribadi orang lain di luar kita, misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu bukan kita, tapi orang yang tersinggung itu, Bro. Nah, masalah dia tersinggung, kalau itu ketersinggungan itu adalah hak dia, misalnya ketika dia benar, kita salah, kita yang salah, terus mengatakan dia, misalnya kayak tadi analogi jelasnya adalah uh, ada orang yang tidak maling, tapi saya bilang, oh Anda mau maling misalnya, dia tersinggung. Nah, saya yang tidak bisa membuktikan atau menuduh dia maling, mengatakan dia maling, mau maling, ya saya harus minta maaf. Nah, itu ketersinggungan yang mewajibkan kita minta maaf. Tapi kalau dia maling, terus saya bilang, kamu maling misalnya, terus dia tiba-tiba tersinggung pada benar-benaran maling, apa saya harus minta maaf kayak gitu? Enggak kan? Sederhananya gitu, Bro. Oke, Oke, gini aja, Bro. oke, dapat poinnya. Nah, Oke, lanjut. ini tentang gini loh. Bagaimana radical control ini waktu nih, Bro. Time limit. Jadi bagaimana radical control itu uh, bisa jadi bahan pembicaraan yang serius untuk merubah budaya misalnya. Saya yakin Indonesia itu pergerakannya sedikit lamban itu karena banyak yang tidak jujur. Makanya ada istilah ini jadi jargon loh misalnya dalam dunia politik ABS misalnya asal bapak senang misalnya. Artinya dalam tubuh pemerintahan sama ini pembangunan Indonesia itu yang dilakukan oleh pemerintah itu ada masalah ketidakjujuran misalnya. Itu yang menghambat misalnya. Mungkin presiden-presiden kita yang sudah banyak ini udah melakukan effort. Mereka udah punya planning misalnya membangun Indonesia jauh lebih baik misalnya. Dan itu harusnya selesai dalam waktu yang lama. Saya yakin misalnya di era nggak perlu banyak presiden sampai 7 8 misalnya. Cukup dengan 2 presiden aja yang kemarin Presiden Soekarno sama Soeharto, saya yakin Indonesia bisa beres di waktu itu. Misalnya sekarang tinggal diperbaiki di banyak atau ditingkatkan di banyak hal lain aja misalnya. Tapi nyatanya masih banyak PR, kemiskinan masih di mana-mana,
masalah kesejahteraan masih jadi trending topik untuk kebijakan pemerintahan misalnya. Nah, artinya report misalnya dari bawahan si presiden, menterinya, misalnya menteri oleh orang di bawahnya, gubernurnya, gubernur di bawahnya lagi ada bupati, bupati sampai ke desa luar, itu belum ada radical condor, bro. Mereka belum berani memberikan feedback misalnya seperti yang diterapkan oleh perusahaan tadi. Nah, sehingga itu yang membuat saya berpikir bagaimana ini bisa jadi budaya sih sebenarnya buat masyarakat, sehingga kedepannya itu kita lebih menemukan banyak orang jujur yang bisa ngelapor. Lurah berani ngapor ke bupati bahwa saya punya 100 orang miskin. Nah, bupati berani nge-report ke provinsi saya punya 1 juta orang miskin, tanpa berpikir kalau saya lapor banyak kemiskinan, orang akan nilai atau pemerintah pusat akan nilai bahwa saya nggak kerja misalnya. Jadi daerah saya akan dikurangi anggaran untuk ini, anggaran itu misalnya. Itu semua karena ketidakjujuran. Nah, nanti sampai ke presiden itu udah benar-benar data yang valid misalnya, sehingga presiden tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kan Oke. presiden nggak tahu karena nggak ada yang jujur dari akar rumputnya. Masalahnya kan di budaya berarti, Pak. Ah ya, itu dia budaya. Makanya saya sampaikan tentang bagaimana ini radical condor ini bukan sekedar sesuatu yang kita pelajari untuk mendukung produktivitas perusahaan kita, tapi produktivitas negara kita dimulai dari diri, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan kecil, RT, RW, lurah, kabupaten misalnya, sampai dengan provinsi. Nah, itu baru efek ke Indonesia, bro. Iya, setuju, sangat setuju, Pak. Ya, Ngubah harus culture setuju. itu That's your, kamu harus setuju. Nah, itu bentuk feedback. Saya jujurnya kayak gitu. Anda harus setuju. Kalau Anda mau merubah Indonesia dengan waktu yang cepat. iya dibutuhkan. Tapi masalahnya ya itu tadi, Pak. Saya masih agak Karena Anda belum tadi saya lihat ini silakan dikonfirmasi. Anda tadi menyampaikan bahwa di ruang private Anda berani jujur, di ruang terbuka Anda nggak berani jujur, dan semakin tertutup ruangan itu semakin jujur. Nah, itu yang menjadi masalah, bro. Anda belum menggunakan budaya jujur itu ke semua ruang dalam hidup Anda. iya betul, karena ya itu tadi pertimbangannya ketika kita melakukan sebuah kejujuran, khawatirnya ketersinggungan itu bisa muncul dan bisa Nah, mengakibatkan ada yang Anda dampak jaga yang kan? sangat buruk Ya, ada yang Anda dari jaga segi apa? sosial. Iya, Apa coba? hubungan sosial, kestabilan sosial. Ada yang Anda jaga, bro. Yang Anda jaga itu sebenarnya bukan sesuatu yang sebenarnya harus dijaga. Anda nggak perlu jaga itu, bro. Sebenarnya yang Anda jaga itu tentang Indonesia, bahwa ini ada anak Anda harus tumbuh di negara yang bagus ke depannya. Anda nggak jaga itu. Anda menjaga, biarkan aja negara ini hancur. Saya nggak peduli sama anak saya yang akan hidup di dunia yang hancur ke depannya. Nggak, nah itu kalau masalah itu pendidikan itu kan mulai dari keluarga kecil kita, Pak. Ini Yang bukan penting tentang pendidikan. Gue nggak bicara pendidikan. Tentang bagaimana kita set Indonesia agar bisa lebih baik buat anak cucu kita ke depannya. Dimulai dari sekarang. Ketika orang yang dulu gagal misalnya atau kurang, ya kita mulai lagi sekarang. Tapi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa sekarang, ya tetap kita mewariskan Indonesia yang buruk buat anak kita, bro. That's your berarti big. kita harus menumbuhkan budaya jujur dalam berkomunikasi Yes, di berbagai sektor. yes. Ya, ya. Lurah di daerah kita misalnya, dia nggak jujur untuk banyak hal, seperti yang Anda lakukan sekarang. Dia takut bupati tersinggung karena kalau dia report banyak masalah di kelurahannya. Akhirnya dia ngelaporin gak ada masalah, Pak Bupati aman, beres, gak ada yang miskin di sini, gak ada rumah yang rusak di sini misalnya. Ya, di lapangan banyak yang ribut, nggak dapat jatah BLT, rumahnya nggak dibedah lah dan sebagainya. Karena Mbak lurahnya jaga hati.
si bupati kalau tersinggung nanti bupatinya akan marahin dia. Lah, Anda selama ini kerja apa? Nah, kalau report itu nyampe ke provinsi, gubernur, bupatinya yang nggak enak hati sama gubernur. Takut ditegur lagi sama si gubernur. Anda selama ini ngapain jadi bupati, nggak beresin masalah itu. Nah, gubernur takut lagi report ke presiden. Nanti dimarahin sama menteri-menterinya sampai presiden manggil nanti. Anda ini jadi gubernur, yang benar nggak sih misalnya? Masa masalah rumah kumuh aja nggak diberesin misalnya. Nah, itu kalau karena mereka memilih, karena mereka menjaga hati orang yang nggak penting untuk dijaga. Nggak, contohnya nggak relevan, Pak. Kalau Ya mengenai struktur, relate itu tentang bagaimana ketika Anda memilih untuk jujur hanya di ruang tertentu. Nah, itu ketika Anda memilih untuk menjaga ketersinggungan orang lain. Ini relate-nya di situ, bro. Padahal bukan tentang orang tersinggung itu kemudian membuat kita pusing misalnya. Tapi tentang kebenaran misalnya. oke, That's it, namun ya. eh, Waktu sama-sama kita udah sepakat mau Pak, habis nih. kejujurannya sangat penting untuk disampaikan. Tapi masalahnya kita harus nabrak budaya. Sejauh mana budaya itu bisa ditabrak, Oh, bisa budaya itu diperbaiki, bro. Budaya itu nggak ada ya. Sebenarnya budaya yang baik itu dijaga. Nah, budaya yang tidak baik itu diperbaiki, bro. Bukan tentang diperbaiki. Nah, menabrak. Anda jangan takut nabrak budaya, konyol. Kartini jadi pahlawan itu karena nabrak budaya, bro. Pahlawan-pahlawan yang ada tuh kalau Anda pelajari, dia jadi pahlawan karena nabrak budaya, bro. Jangan salah Anda. Anda lah takut ya nabrak budaya butuh gimana? waktu, butuh waktu yang sekian banyak Iya, waktu butuh untuk kita. Dia butuh eh, kita. Budaya yang baik itu butuh kita, bukan butuh waktu. butuh waktu juga Pak. Kalau bapaknya yang Iya, berubah, tapi orang lainnya masih belum sadar akan enggak, eh, dia tetap butuh kita, bro. Walaupun kita duluan yang memulai, orang belum memulai, itu bukan tidak mengartikan apa namanya menghasilkan apa-apa. The the change dimulai dari situ. Ketika anggap aja saya sendiri nih yang berani untuk jujur misalnya. Yang lainnya belum. Terus yang lainnya bilang, "Oh, Anda belum bisa ngerubah." Enggak, itu adalah bagian dari atau step yang memang harus ada untuk merubah orang-orang lain itu. Dan saya yakin itu ketika kita mulai ya peradaban akan terjadi. oke Pak. Peradaban. Semoga bisa ya Pak ya. Oke, seru. Nah, artinya gini loh, kesimpulan akhirnya, Anda Anda adalah orang yang beruntung karena memahami teori radical condor. Karena nggak semua orang paham itu. Saya yakin orang-orang di pemerintahan itu mereka belum mereka udah lakukan kadang misalnya, tapi mereka belum memahami tentang teori pastinya itu kayak gimana, bagaimana melakukan dan sebagainya. Apalagi orang-orang di daerah misalnya yang cuek, nggak mau belajar dan sebagainya. Nah, Anda beruntung paham itu, tapi Anda juga punya amanah, apa namanya tanggung jawab, bagaimana hal tersebut bisa Anda jalankan dengan baik. Jangan seperti atau Anda mau tergolong dengan orang-orang yang cuek atau orang-orang yang tidak mau mempersiapkan Indonesia yang baik di gendongan Anda itu harus Anda rencanakan masa depan yang baik buat dia, bro. Iyalah. Nih, Yeah, I believe. Oh, iya. Gemuk sekali, bro. lanjut. Oke, itu aja, bro ya. Apa yang Anda dapat nih? Ya intinya kalau yang dari saya dapat sih, Anda kita mau harus merubah selalu budaya. berusaha, harus selalu berusaha untuk menyampaikan sebuah kejujuran baik dari Ah, di depan umum maupun di sektor privat. good. Namun That's the point. dari pengalaman saya sejauh ini, saya masih hati-hati menyampaikan sebuah kejujuran di depan publik. That's the bad point. Nah, Anda harus Tapi berani. menumbuhkan sebuah keberanian untuk menyampaikan sebuah kejujuran di depan publik dan halayak masyarakat banyak, eh, harus terus belajar, Ya, menumbuhkan keberanian itu, improve atau mendevelop diri dengan beberapa knowledge sehingga outputnya bisa lebih baik, Pak.
Oke, thank you berarti ya. Saya bangga lah sama kamu kalau kamu udah menyimpulkan Oke, seperti itu. habis Terima ini kasih, kita brother. lanjut lagi, Pak. Terima kasih, brother. Anakmu tuh masih belum tidur, bro. Nanti Nggak kita apa-apa, lanjut. dia Oke, thank tidurnya you. malam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.